orang yang tidak punya rencana di bulan Ramadan, maka kegiatan amalannya cenderung tidak teratur. Ada satu jenis sholat yang saat Anda kerjakan, bukan hanya menghadirkan pahala, tapi seketika dosa Bapak Ibu bisa diampuni seluruhnya sampai malam itu. Jadi kalau Anda sedang sholat, kemudian sujud, Anda lakukan amalannya, meninggal saat sujud itu, diampuni dosa Anda, semuanya bersih, punya amalan sholat, seketika insya Allah masuk surga Anda. Lihat sini amalannya. Saya akhiri dulu. Al-Bukhari, nomor hadis 37. Saya cepat. Amalannya kita kenal dengan nama sholat tarawih. Tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat di malam-malam Ramadan. Malam Ramadan. Hati-hati. Anda tidak kerjakan ini, kata Al-Quran, tidak sempurna Ramadan Anda. Tidak sempurna. Quran surah kedua ayat 187. Di pertengahan ayat, paling kanan pertengahan. Lihat. Thumma atimmus siyama ilal layil. Kemudian saat Ramadan nanti sempurnakan puasa Anda dengan mengerjakan amalan di malam harinya. Di antara tafsirnya. Ada beberapa tafsir dari kalimat ini, di antara maknanya, kerjakan amalan malamnya. Karena itu kalau ada orang puasa, malamnya tidak tarawih, sah puasanya. Cuma pahalanya tidak sempurna. Keutamaannya tidak sempurna. Tapi persoalannya ketika Anda disebutkan mengerjakan sholat ini, kalimat nabinya tidak pernah menyebutkan tarawih. Kalimat nabinya, qama, kerjakan dengan sempurna sholat malam Ramadan itu. Bagaimana kesempurnaannya? Nah, ini yang mau saya bahas. 3 kalimat saya turunkan. Setelah ini kita cukupkan untuk sementara waktu. Sekarang lihat baik-baik. 1. Imanan wahtisaban. Ia kerjakan salat ini dengan penuh keimanan dan kesungguhan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh kesungguhan salat ini? Fokus baik-baik. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Pelan-pelan. Ja'a thalathatu ashab. Datang 3 orang sahabat ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. 3 orang sahabat. Pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kedua Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan ketiga sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu. 3 orang datang bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik. Qalat, beliau berkata, saya agak percepat langsung ke tengah hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah tanyakan bagaimana panjang, khusyuk dan bagusnya bacaan salat beliau. Jangan ditanyakan panjang, khusyuk dan bagusnya. Awas, yang penting kamu ikutilah baiknya. Tapi jangan ditanya panjang, khusyuk, bagusnya. Penasaran 3 sahabat ini. Kemudian diikuti Nabi salat setelah malam-malam itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allahu Akbar. Hudzaifah al-Yamani salat di belakang Nabi. Begitu beliau salat, dibacakan oleh Nabi kalimat-kalimat. Rakaat pertamanya, begitu dibaca kata Hudzaifah, tidak ada yang paling indah, paling enak kecuali bacaan Nabi. Begitu dibacakan bacaannya, Allah. Kalau baca ayat surga pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat neraka berlindung dari neraka. Dan kalau baca ayat-ayat doa, Nabi kadang berhenti sejenak kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya, tidak sadar rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya coba kemudian beberapa waktu kemudian. Saya kira seperti Hudzaifah, enak, betul enaknya semuanya. Tanpa sadar, sudah 100 ayat Al-Baqarah. Saya kira ruku, ternyata diteruskan. Sempurna Al-Baqarah, 286 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Setelah An-Nisa 176 ayat, baru Nabi ruku. Allahu Akbar, 1 rakaat, 5 juz 4 halaman. Besoknya, gak pada ikutan lagi. Bukan karena capek.
Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah yang ada di kita di Indonesia, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris ketiga. Disebutkan sepeninggal Nabi, semua sahabat itu, termasuk sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an, bahkan terbiasa menunaikan salat malam sampai khatam Al-Quran. Tapi masalahnya, lihat sini. Mereka sepakat mengatakan, kalau Nabi salat itu ada ketenangan kepada jiwa. Bacaannya menenangkan. Tidak buru-buru. Bacaannya enak. Dan ke hati itu tenang. Enak. Begitu selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi duduk sejenak. Bahkan beliau berdoa. Lihat doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Saya banyak salah ya Allah. Saya banyak salah. Selevel Nabi yang maksum, dijaga dari kesalahan, madmun, dijamin masuk surga, masih mengatakan saya banyak salah ya Allah. Fa'fu anni, maafkan saya. Setiap jeda-jeda salatnya beliau beristighfar. Beliau memohon ampunan sehingga ada dampak ketenangan kepada jiwa. Amalan yang menghadirkan ketenangan pada jiwa itu disebut dengan tarwihah. Ini tarwihatun, asalnya dari kata ruhun, ruh jiwa. Amalan yang menenangkan pada jiwa disebut dengan tarwihah. Salat ketika dikerjakan, jiwa Anda tenang. Salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Aqimi sholata li dzikri. Tunaikan salat supaya zikir pada saya. Zikir manfaatnya supaya tenang pada hati. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Di dalam kulub ada ruh. Jadi kalau Anda salatnya benar, pada ruhnya ada ketenangan. Salah kalau ada orang pasca salat semakin tidak tenang. Salah, karena setiap tempat salat saja, sebelum salatnya itu tempatnya sudah tenang, Pak. Ini ruh. Sesuatu yang dikerjakan karena ketenangan disebut tarwihah. Sekali salat, 2 kali salat, 3 kali salat, 4 kali salat, 11 kali salat, 23 rakaat salat. Teman-teman sekalian, dijamakkan bentuknya. Dari tarwihah menjadi tarawih. Di asal kata tarawih itu bukan nama salatnya. Tarawih itu sifat salatnya. Jadi kalau Anda salat tarawih di malam Ramadan, kenapa disebut tarawih? Kata para ulama, tunaikan dengan tenang. Jangan buru-buru. Bacakan ayatnya dengan nyaman. Sehingga ada ketenangan pada jiwa. Amin. Nah, itu bukan tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Kok bisa yang 23 rakaat 7 menit? Dari mana Pak? Tarawih. Nah, itu bukan tarawih namanya. Karena tarawih itu ketika dibacakan ada ketenangan. Anda boleh baca cepat, boleh. Tapi cepat itu diukur dalam ilmu qiraat dengan nama hadar namanya. Ada 3 jenis bacaan. Hadar, bacaan cepat. Menjadikan setiap mad yang 6 rakaat, 5 rakaat, 5 harakat, 6 harakat, 4 harakat kepada 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harakat. Mad arid lisukun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Hadar. 2 harakat. Anda jadikan 4. 2 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2. Ada yang tiwal. 6 harakat paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat. Boleh. Kalau Anda ingin cepat, jadikan oleh Anda kepada 2 harakat. Namanya hadar. Tapi tidak merubah hukum tajwid. Sah hukumnya. Nabi 5 juz 4 halaman. Anda silahkan boleh. 5 ayat boleh. 4 halaman sah. Yang kurang adalah walaupun panjang jangan dirubah. Jangan dirubah, hati-hati. Panjang bagus, cepat bagus, banyakin ayatnya. Jangan sampai madnya panjang tapi ayatnya sedikit. Waladdallin. Amin. Masya Allah. Nun. Allahu Akbar. Jadi kalau kemarin kita kurang nyaman, cuma sholat. Sekarang ayo kita perbaiki. Sholat yang enak, cari imam yang bagus.
hati kita nyaman, akan terasa perbedaannya, akan lain Pak. Dan percaya silahkan, enak kita sholatnya nyaman. Terakhir, setelah Anda kerjakan itu, ingat, ada peluang diampuni dosa pada saat itu. Bagaimana mengerjakannya? Begitu selesai salam, jangan langsung bangkit dulu. Duduk dulu sebentar, berdoa kepada Allah. Dan saat Anda meminta, jangan cuma dibaca. Begitu Anda katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan dosa-dosa yang Anda pernah kerjakan sampai malam itu. Dosa pada orang tua, dosa pada pasangan hidup, dosa kepada tetangga, dosa pada kerabat, dan seluruhnya. Begitu Anda kerjakan, seketika diampuni oleh Allah dosa-dosa Anda insya Allah. Saya mau tanya, mana yang benar? 11 rakaat atau 23 rakaat? Yang 11 angkat tangan. Yang 23. Yang benar semua. Masya Allah. Baik. Lihat sini. Semuanya ada dalilnya. Yang 11 ada dalilnya. Di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 itu 11. Formasinya 443. Yang formasinya 222 ujung 1 atau 3 ada di Abu Daud nomor hadis 1369. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang 23 ada hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari mana Umar menyimpulkan 23? Dari pendalaman hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Karena dulu Nabi itu 11 rakaat itu, satu rakaatnya 100 ayat. Paling sedikit. Tapi sepeninggal Nabi, orang nggak pada kuat. Kalau nggak percaya, cek di Masjid Agung Lasem tuh. Sholat, rakaat pertama 100 ayat. Begitu nengok, bubar makmum. Nggak ada yang berdiri. Makanya di zaman Umar melihat, nih orang sudah nggak kebanyakan berdiri nih, nggak kuat nih. Beda dengan masa-masa lalu. Maka oleh Umar, yang 100 ayat dibagi dua, 50-50. Supaya tidak mengurangi bacaan Nabi. 50-50 ketika dibagi dua, rakaatnya yang satu jadi dua lagi. Satu rakaat yang tadinya satu rakaat 100, jadi dua rakaat masing-masing 50-50. Karena itu 11 rakaat ini dikalikan dua, 22. Tambah witir 1, 23. Di yang 23 rakaat, benar. Sekarang di Mekah 23 rakaat. Apa Anda mau katakan di Mekah orang bid'ah semua? Ada yang di luar itu 11. Bahkan ada yang nggak kuat 23, 50 ayat. Jadi 25, tambahkan lagi. Ada yang 40 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 38 rakaat. Tapi mereka sepakat menjaga bacaan banyaknya ayat. Karena saat Ramadan, setiap hurufnya 100 pahalanya. Sayang, kalau Anda cuma baca sedikit-sedikit, sayang. Saya kasih tahu ya. Kalau merasa banyak dosa, lakukan amalan yang ringan tapi pahalanya banyak. Contohnya, baca Quran. Baca Quran itu setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Ramadan tambah lagi kali 10, 100. Jadi kalau Anda baca cuma sehuruf, rugi Anda rugi. Kecuali suka ngitung dosa. Aduh, hari ini berapa dosa saya ya? 99. Oh, cukup bacakan satu huruf, selesai. Nun, selesai. Masya Allah. Lumayan. Tapi kalau Anda banyak dosa, cuma baca sedikit-sedikit, sayang. Manfaatkan, banyakkan. Jadi tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah. Tidak ada hubungan dengan NU. Mohon maaf, kalau ada orang 11 rakaat sholat, jangan disimpulkan. Berapa sholatnya? 11 rakaat Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Itu berapa? 23 NU. Oh, apa masyarakat di Mekah NU semua? Apa masyarakat di Jeddah Muhammadiyah semua? Jadi jangan selalu dikaitkan amalan-amalan. Itu zaman Nabi belum ada NU. Zaman Nabi belum ada Muhammadiyah. Sekarang tuh NU memfasilitasi supaya ketika Anda sholat, Anda bisa memilih yang ini silahkan. Muhammadiyah fasilitasi. Anda pilih ini silahkan. Senyamannya kita lakukan semuanya sholat. Yang salah? Belum tentu salah juga. Karena hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Begitu. Cuma tidak sempurna. Jadi jangan segala sesuatu dikaitkan dengan ormas. Tak, kita saatnya bersaudara. Kirim sinyal dari Rembang. Rembang bangkit. Yang bangkit bukan cuma Rembangnya. Umatnya bangkit. Persaudaraannya bangkit. Toleransinya bangkit. Kasih sayangnya bangkit. Kalau Serembang semuanya bangkit, maka tunjukkan pada dunia. Itu.